Anies jahat memanfaatkan corona cairkan dana tanpa ikuti regulasi. Ditulis oleh Morasifudan di siwar.com. Hai, bertemu lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Beberapa waktu lalu, publik diramaikan infografis perbandingan alokasi anggaran penanganan COVID-19 antara Provinsi DKI Jakarta 130 miliar dari APBD 87,9 triliun, Jawa Barat 500 miliar dari APBD 46 triliun, Kabupaten Musi Banyuasin 500 miliar dari APBD 28,3 triliun, dan yang tertinggi adalah Jawa Tengah 1,4 triliun dari APBD 28,3 triliun. Grafis tersebut menunjukkan bahwa anggaran DKI paling kecil sementara APBD paling besar. Sumber alokasi anggaran 130 miliar itu sebenarnya bukan hoax, melainkan punya sumber valid dari Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono, seperti dilansir Detik. Sesuai evaluasi Kemendagri, BTT dari APBD DKI 2020 itu sebenarnya 188 miliar. Informasi dari BPKD, anggaran BTT ini telah digunakan untuk penanganan banjir sebesar 5 miliar bulan lalu dan sebesar 130 miliar untuk penanganan COVID-19 melalui Dinas Kesehatan. Sisanya masih ada 53 miliar yang bisa digunakan penanganan corona kewilayahan. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono seperti dilansir Detik. Belakangan setelah gaduh dan ribut, angka itu direvisi oleh orang yang sama, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono, sebagai anggaran awal penanganan wabah seperti dilansir Republika. Anies juga membantah data alokasi anggaran penanganan COVID-19 hanya 130 miliar. Menurut Anies, DKI sudah mengalokasikan 3,032 triliun sampai Mei. Kami sendiri di DKI Jakarta, kita sudah mengalokasikan Pak saat ini, yang sudah dialokasikan Pak sampai dengan bulan Mei itu sebesar 3,032 triliun. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies klarifikasi itu setelah gaduh di media sosial. Sebenarnya tidak ada misinformasi. Kenapa? Karena semua informasi benar adanya. Alokasi yang 130 miliar itu tidak salah, justru pihak Anies yang tidak transparan soal alokasi anggaran pencegahan COVID-19. Tetapi, DKI tidak transparan itu bukan tidak ada maksud. Entah siapa yang pertama mempermasalahkan anggaran penanggulangan COVID-19 tidak jelas. Tampaknya memang itu dari pihak lawan politik Anies. Hal itu dibuktikan juga dengan marak tersebarnya infografis itu di kalangan orang-orang kontra Anies. Disinilah kelicikan Anies, dia sangat lihai mencari celah untuk menghantam lawan dan sekaligus memanfaatkan momentum. Buzzer Anies pun langsung menyerang balik bahwa Anies sudah mengalokasikan 3,032 triliun, sekaligus memainkan narasi bahwa Kemenku masih punya hutang kepada DKI. Anies juga meminta Kemenku mencairkan dana senilai 7,5 triliun. 7,5 triliun itu terdiri dari piutang dana pertimbangan tahun 2019 lalu 5,1 triliun ditambah dana bagi hasil kuartal 2 2020 2,4 triliun. Parahnya, dia meminta itu saat rapat dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Karena itu akan membantu sekali, ini adalah tagihan tahun lalu Pak. Kalau ini bisa dicairkan, kami akan memiliki keleluasan secara cash flow. Itu yang kami laporkan ke Bapak Presiden, kata Anies. Tampaknya alasan Anies ini sangat tepat. Sekarang lagi wabah, DKI butuh dana. DKI punya dana, tapi belum dicairkan Kemenku. Kemenku kan pusat berarti tidak peduli DKI. Lengkaplah kecerdikan Anies sambil memojokkan pusat sambil uang cair. Enak toh? Eits, tunggu dulu. Anies boleh saja memainkan narasi. Dia bisa saja memanfaatkan COVID-19 untuk memeras Kemenku sebelum waktunya. Dia juga bisa saja memojokkan pusat, tetapi itu tidak akan berlangsung lama. Ternyata saudara, uang yang Anies minta ke Kemenku itu memang belum waktunya dicairkan dan belum bisa dicairkan. Piutang pertimbangan senilai 5,1 triliun itu memang belum bisa dicairkan karena masih menunggu audit BPK selesai. Sementara pencairan dana hasil bagi DBH senilai 2,4 triliun itu terjadwal bulan Juni.
Untuk pembayarannya masih menunggu hasil audit BPK dulu. Penganggarannya memang tahun ini. Target BPK mudah-mudahan tidak terganggu supaya bisa diselesaikan. Yang 2,4 triliun adalah penyaluran DBH 2020 tahap kedua. Jadi tata cara penyaluran DBH sudah ada aturannya dan berlaku untuk semua daerah. Kata Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan Menku, Andrianto, CCN Indonesia. Sekarang jelas bahwa Anies jelas-jelas mau memanfaatkan COVID-19 untuk memaksa Kemenku agar mencairkan dana yang belum waktunya dicairkan dan belum memenuhi syarat untuk dicairkan. Duit itu memang hak DKI, tetapi jangan lupa kewajiban dong. Kalau memang belum waktunya, jadi manfaatkan COVID-19 untuk memaksa Kemenku melanggar regulasi. Apalagi bukannya hanya DKI loh yang punya duit di Kemenku, Pemda lain juga. Maunya sih tidak berprasangka buruk terhadap Anies, tetapi bukan hanya saya kok yang berpikiran seperti itu, politisi Gerindra juga loh. Kok begitu sangat ya? Cari sensasi dan cari duitnya, atau mungkin Anies tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan sekarang. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.